gitu kan. Praktek juga nggak bisa gitu kan ya. Saya nggak bisa praktek di pengadilan karena nggak boleh kan. Tapi ya begitu itu gitu kan ya. Mohon nanti kawan-kawan yang mengetahui apabila apa yang saya sampaikan ini salah, tolong dikoreksi karena ini hanya berdasarkan pembacaan saya. Nah, sebelum menutup, saya mengingatkan lagi kembali kepada quote tadi, the master's tool will never dismantle the master's house, bahwa tidak akan bisa merusak. Akan tetapi hal ini hanya terjadi jika mereka, karena ini ngomongin women ya, si Audre Lorde ini, makanya saya garis bawahi, tapi kalau saya delete menjadi Smith ini, and this fact is only threatening to those who still define the master's house as their only source of support. Kita harus menemukan support lain. Mari kita bersama-sama mengubah hal yang seperti ini, bergandeng tangan. Saya pikir reformasi saja bisa terjadi. Penguasa yang 32 tahun saja bisa kita turunkan. Kawan-kawan 98 turunkan. Apalagi tentu perubahan-perubahan ini akan bisa dilakukan jika bersama-sama seperti itu. Terakhir, lest we forget, jangan sampai kita lupa. Jangan, lest itu jangan kita lupa apa yang sudah terjadi dengan daerah kita. Kalau ada apa-apa, ingat lagi bahwa kemarin banjir bandang itu menghilangkan berapa jiwa, menghilangkan berapa rumah, menghancurkan segalanya bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama merubah hal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Lena. Jadi semacam refleksi ya mengenai apa yang terjadi di masyarakat. Aku sampai begini nih kalau udah begitu gitu kan. Karena kalau konteks bukan hanya konteks Kalsel ya, tapi benar-benar apa namanya konteks nasional. Jadi Lena tadi dengan apa ya, dengan caranya, dengan paparannya itu menggugah sebenarnya masyarakat ini perlu. Kita ini misalnya kalau dalam konteks Banua itu perlu nggak, misalnya gini loh, yang tadi kata Lena tadi naming ya. Nah, naming itu kan pas proses kesadaran itu kok sampai ini, kok sampai benar nggak sih gitu kan? Benar nggak sih banjir ini karena cuaca ekstrim? Jadi nggak cuma berhenti kada stop sampai di situ, jak kita tuh kita sasahi itu. Nah, itu kita tidak berhenti sampai di situ saja, tapi kita kejar betulkah itu. Jadi kita sampai kemudian kita sadar bahwa bahwa ternyata misalnya bahwa ya memang cuaca ekstrim, tapi gimana sih kaitannya sama cuaca ekstrim dengan kondisi carut marut ekologi di kita itu, daya dukung lingkungan yang sudah semakin apa namanya tidak bisa mendukung gitu. Misalkan cuaca ekstrim banjir terus, tapi kalau itu rusak gimana bisa gitu kan? Kalau kemudian masyarakat kita bisa sadar bahwa ternyata banjir itu bukan hanya karena cuaca ekstrim, tapi karena tindakan-tindakan. Nah, kejar lagi tindakan-tindakan apa yang selama ini. Maka misalnya tindakan katanya para peladang atau apa, atau kurang bangun apa tadi tuh bendungan, kejar terus gitu, kejar terus pakai kesadaran, pakai analisa perubahan iklim, pakai tadi itu udah data-data dan segala macam ya. Kejar terus. Oh, ternyata ini toh yang bertanggung jawab gitu. Kita udah bisa blaming di situ. Bertanggung jawab. Memang kemudian tadi Mbak Lena, Dek Lena mengatakan kepada kita nggak semudah itu. Kadang-kadang pada saat kemudian kita menemui kenyataan yang lain, hukum. Oh, ternyata kok hukum bisa begini gitu. Kalau kata orang, apa ya? Kita nih nyuri ayam hilang, tapi kalau berusaha nama hukum kok jadi kambing yang hilang, kan seringkali kita kayak gitu ya, jadi orang menjadi malas enggan. Nah, tapi itu semangat untuk mencari tahu, semangat advokasi mengawal ini terus dilakukan sehingga bukan hanya berhenti sampai sadar, naming, blaming, bahkan kita juga bisa tadi claiming itu. Mbak Tami, ya sayang. Mbak Tami, ini ternyata pengacara yang menangani gugatan masyarakat itu hadir, Mbak. Oh ya, sih kita suruh sharing. Iya, oke. Pak Fajri. Ya, jadi nanti tidak hanya sampai kemudian ini, tapi claiming. Nah, claiming yang kemudian konteks dilakukan oleh masyarakat Kalsel sekarang. Meskipun baru 1 apa 2 ya, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi presiden, bisa jadi contoh. Misalnya sekarang kita melakukan class action untuk banjir Kalsel. Secara sederhana mungkin kita lihat bahwa oh iya, ada hak-hak masyarakat yang sebelum banjir bisa kita lihat, atau pada saat tanggap darurat, atau mungkin tidak hanya cukup itu
harus kita kemudian kita lihat tuh sampai asal usulnya, audit lingkungan dan segala macam. Saya tadi mencari-cari dari tadi nama Mas Fajri, nama apa namanya teman dan adik kita sekalian di sini, sahabat kita. Mas Fajri ada di mana? Karena waktu saya di Pemuda Banjar, Bu. yang mana bukan Pian. Nah, Pemuda Banjar. Pemuda. Aku tadi sampai Japrian sama Kisworo. Gimana dia? Nah, tadi tuh ini apa ya? Kita tuh kayak rentetan. Jadi sekarang di dalam Ramli. Ya, kalau dalam konteks untuk penyadaran, kemudian masyarakat ini bergerak, kita tahu bahwa Mas Fajri dan beberapa teman ini melakukan class action. Nah, bisakah diupdate lagi, diceritakan lagi perkembangan terkini dari proses claiming kita dalam bentuk class action untuk konteks banjir ini? Silahkan, Mas Fajri. Baik, terima kasih Mbak Tami yang saya hormati, para senior, para guru-guru, kanda-kanda yang telah berhadir di kesempatan sore hari ini. Jadi saya menyimak dari awal diskusi sampai dengan akhir. Ini kebetulan kita finishing juga gugatan di kantor, finishing gugatan banjir. Jadi keberatan administrasi itu telah kita layangkan 30 Maret 2021 ke Pemprov. Selanjutnya banding administrasi itu diterima Presiden tertanggal 16 April. Jadi kami cek, kami lacak melalui aplikasi, itu memang diterima oleh Sekretariat Kabinet seperti untuk keberatannya, supaya memang secara syarat di administrasi pemerintahan seperti disampaikan oleh Ibu Liana tadi, memang ya tadi ketika muncul Perma 2019 yang mau tidak mau kita harus mengajukan gugatannya juga ke PT-UN. Ini berbarengan juga dengan kemarin komunikasi dengan Bang Tigor yang gugatan di DKI Jakarta, mereka saat ini sedang mengajukan banding. Kemarin kan ditolak gugatannya karena dianggap kewenangan relatifnya adalah kewenangan PT-UN, bukan kewenangan pengadilan negeri lagi yang mengadili adanya perbuatan melawan hukum pemerintah. Sehingga berangkat dari sanalah kami belajar dan melihat revisi dari gugatan mereka, plus juga kami mengakomodir gugatan yang kawan-kawan di Papua. Ada kawan-kawan AJI, jurnalis yang menggugat pemerintah juga di sana, itu dikabulkan. Jadi ada beberapa posita, petitum, dan pertimbangan hukum yang kami akomodir, sehingga kalau dihitung dari kami mengajukan kemarin banding administrasi ke Presiden, masih masuk tenggang waktu yang 90 hari yang disampaikan oleh Bu Lena nanti, berkaitan dengan kita akan mengajukan gugatan tersebut. Mudah-mudahan Jumat depan, ini kan hari ini hari Sabtu, Jumat depan itu kami sudah masukkan ke PT-UN Banjarmasin, karena hari ini melalui ekor. Memang kendala kami sebelumnya adalah dari 64 warga di 7 kabupaten kota, hanya 53 orang yang bisa menandatangani surat kuasa. Jadi memang kendala itu bermacam-macam, yang diantaranya ketika orang datang meminta bantuan, mereka takut memberikan kuasa, terus karena jarak, karena ongkos. Jadi tim kami lah ke Tanah Laut, ke Balangan, ke Barabai, ke Kandangan, Batola diakomodir, Kabupaten Banjar. Jadi dikumpulkan dulu orang-orangnya. Ini kelompok tani yang di Kabupaten Banjar baru ditandatangani, Batola baru ditandatangani. Jadi terpisah-pisah. Yang lainnya juga karena lembaran dari surat kuasa itu kan beberapa lembar. Sehingga kalau terpisah-pisah, di TUN ini pengalaman kami pada saat di dismissal proses itu pasti diobok-obok gugatan kita. Ini rubah identitas, rubah ini. Tapi ya tadi sudah kami antisipasi dengan menyesuaikan formulasi yang ada di TUN itu sendiri. Nah, terlepas dari itu, dari keberatan administrasi kan kami ajukan. Kemarin kami dapat informasi dari pemberitaan di antara Jawa Pos, nanti juga di-share. Jadi pian-pian bisa share di Google. Ternyata dari BNPB itu melalui Kementerian Keuangan dan BNPB mengucurkan dana 66 miliar ke Kalsel, ke Pemkab Kalsel yang diterima oleh Sekda baru kemarin untuk bantuan perbaikan rumah yang berat, sedang, dan ringan. Namun Pemda kita, Pemprov, masih menunggu petunjuk teknis katanya untuk merealisasikan. Tapi yang menerima hanya 5 kabupaten, Batola tidak masuk. Ini belum kami verifikasi juga dengan Pemprov, masuk tidak yang para pemberi kuasa yang di tempat kami. Tapi terlepas masuk atau tidak, bagi mereka yang sebelumnya yang memberikan kuasa kepada kami, gugatan ini tetap akan kami ajukan. Seperti itu. Karena itu kan berbeda aura menurut kami sih, berbeda ruh. Gugatan inilah murni
juga disampaikan ke Cak Kis, murni ke depan adalah bentuknya perjuangan untuk memperbaiki sistem. Jadi murni perjuangan untuk memperbaiki sistem pemberitahuan dini, cepat tanggapnya pemerintah. Padahal kita punya perda penanggulangan bencana di Kalsel, punya perda kita, ada perda Pemprov, tapi ternyata itu tidak jalan. Sebelum bencana seperti apa, pada saat bencana seperti apa, pasca bencana itu ada tata caranya dari pemerintah. Jangan sampai masyarakat ketika bencana mereka tidur di jalan, tidur di kolom-kolom plafon, itu sudah tindakan-tindakan yang sifatnya sudah melanggar hukum seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sifatnya nanti kalau ditun mungkin sudah sebagian paham bahwa gugatan itu harus berformulasi bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan pemerintah, bertentangan dengan perda, lalu nanti dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti itu dalam hal tertib penyelenggaraan negara, kepastian hukum, asas motivasi, asas kecermatan pemerintah. Jadi secara umum memang gugatan kami ya insya Allah mudah-mudahan ya sudah sekitar 70%, nanti tinggal beberapa hari ke depan kami akan meeting Zoom dengan tim yang 20 orang kuasa hukum, plus nanti tadi pas bagus, memang ada masukan dari Bu Lena, nanti juga kami akan sharing dengan Bu Lena, gugatan sebelum dimasukkan kami share dulu ke Bu Lena, ini format gugatan yang memang akan kami masukkan, siapa tahu secara konstruksi hukum ada masukan dari Bu Lena selaku akademisi melihat dari fakta-fakta atau ada hal-hal yang sifatnya legal standing atau aturan peraturan undang yang perlu dimasukkan atau asas yang perlu dimasukkan, plus juga nanti dengan Prof Hadin dan Pak Fikri, Pak Fikri Hadin, terus juga dengan Bang Akbar nanti juga kami minta sebagai ahli pada saat di P2N salah satu untuk menghitung berkaitan dengan kerugian secara teknis seperti itu. Mungkin nanti juga ke depan diperlukan ahli seperti Bu Lena ke depan dalam hal memberikan gambaran berkaitan dengan ketentuan yang melanggar hukum pemerintah itu tidak hanya aspek ke arah P2N surat keputusan saja, tapi yang namanya kebijakan pun bisa diuji melalui peradilan tata usaha negara. Karena di kami juga sudah diskusi dengan hakim senior, mantan hakim Tun di Pengadilan Negeri Tun Banjarmasin, sekarang sudah pindah di daerah Jawa, kami juga sudah diskusikan seperti itu. Jadi itu sih gambaran secara umum dari gugatan kami yang insya Allah mudah-mudahan siap, ya mudah-mudahan tidak ada kendala seperti di Jakarta itu ketika gugatan masuk, akhirnya masyarakat ini diiming-imingi ada beberapa orang yang mundur. Yang mundur pemberi kuasa, ini juga jadi kendala. Tapi hari ini sudah kami safety-kan, ada grup tersendiri dengan tim hukum, ada grup tersendiri dengan para pencari keadilan dari klien-klien tadi. Jadi kami buat kelompok-kelompok mereka pun memonitoring berkaitan dengan jalannya progres dari gugatan kami. Itu Mbak Tami yang bisa kami sampaikan. Mungkin Ulun tidak menyampaikan berkaitan dengan dasar-dasar hukum apa dan sebagainya. Intinya kurang lebih sama, bertentangan dengan undang-undang penanggulangan bencana, bertentangan dengan undang-undang BMKG. Jadi beberapa hal-hal yang sifatnya itu sudah kami akomodir setelah diskusi dengan Prof Hadin juga dan masukan dengan kawan-kawan dari Bang Tiga juga atau dari kawan-kawan sebelumnya untuk masukan secara akademisi dan praktisi. Demikian. Ya, Bang Fajri, terima kasih update-nya dan itu menggembirakan sekali ya, paling nggak kan sesuatu yang sudah kita lakukan. 53 itu bukan kita nilai dari jumlahnya ya, tapi bagaimana kemauan dan modal kita untuk bangkit gitu. Ini kayak jadi satu presiden nanti bahwa orang juga nggak bisa asal-asalan nama Kalsel gitu kan. Bang Murjani, terima kasih ya, ini banyak betul yang sahabat-sahabat lama saya yang kalau ya apa kan nukar obat ke toko obat Cina situ nah? Iya, Bang Ramli bisa tolong di mute sebentar, Bang Ramli lagi ke toko obat Cina, Jar. Mudah-mudahan sehat ya. Bang Fajri, yang mau saya tanyakan, halo Bang. Ya. Ya Bang, perlu dukungan dari masyarakat sipil Kalsel dan action ini. Ada nggak bentuk-bentuk dukungan yang bisa kita berikan? Ya, mungkin nanti manajemen isunya itu pasca gugatan itu masuk, ya setidaknya memang ya perlu dikawal seperti itu, perlu dikawal karena nanti pada saat sidang pun itu kan terbuka untuk umum juga, silakan untuk menyaksikan, pada saat pembuktian juga silakan untuk menyaksikan pada saat itu. Nanti juga dukungan-dukungan yang lain yang mungkin melalui berbagai macam media massa, media cetak, media elektronik agar juga
gaungnya ini sih di kami bukan untuk eksis atau viral, tidak. Tapi setidaknya adalah memberikan masukan kepada pemerintah kita daerah Provinsi Kalsel dan juga pusat memperhatikan kondisional yang ada di Kalimantan ini adalah di Kalsel ini tidak lagi sifatnya menjadi hal yang biasa adanya banjir karena baru hujan sedikit saja ya sudah beberapa daerah kita terendam air pasang terendam, berarti ada yang salah dalam hal tata kelola lingkungan kita yang ada di Kalsel, baik itu reklamasinya, pengelolaan sumber daya alamnya, tambangnya, lingkungannya. Jadi itu yang harus ditata dan kami sepakat bahwa pernah membaca audit BPK. Jadi kalau kita klik audit BPK tentang lingkungan itu pernah dirilis oleh Metro TV atau CNN, saya sebut mereknya, di YouTube itu ternyata pernah ada audit lingkungan yang ada di Kalsel ini. Memang diskusi kami, gugatan itu tidak hanya serta-merta gugatan banjir berkaitan yang ada saat ini, tapi juga ke depan itu perlu ada perhatian untuk fokus, concern berkaitan dengan audit, berkaitan dengan lingkungan, dan juga tata kelola perbaikan secara umum seperti itu. Jalannya bagaimana ya dengan cara gugatan class action tadi, baik itu dalam hal kebijakan lingkungan hidupnya dan sumber daya alamnya dan juga kebijakan-kebijakan lain yang tidak pro terhadap masyarakat. Itu juga perlu kita jalankan ke depan untuk controllingnya. Caranya seperti apa yang dengan cara diskusi seperti ini dan buat gerakan bersama-sama ke depan. Jadi itu yang kami ingin masukkan, berikan masukan dalam hal gerakan moral yang akan kita ajukan dalam gugatan tersebut ke depan. Oke, jadi ini ke teman-teman sekalian ya bahwa Bang Fajri dan timnya ini perlu untuk nanti pengawalan proses, advokasi, misalnya kita terus-menerus menggaungkan ini ya gitu, untuk supaya ini jadi salah satu perhatian, menjadi salah satu yang ditanggapi serius. Terus tadi itu ada tadi informasi dan saya juga ini sebenarnya mau bertanya ke Bang Kis soal bagaimana audit lingkungan dan beberapa hal terkait yang sedang dilakukan. Mangkis. Ya, halo. Ya, apa yang rencana ke depan untuk terkait bukan hanya banjir ya, tapi bagaimana kerusakan ekologis ini gitu. Kira-kira yang sekarang perlu dilakukan apa itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi kita bisa gandeng di barengan nih sama class action. Kalau class actionnya Mas Fajri ini kan perjuangan untuk memperbaiki sistem, tapi soal audit lingkungan itu juga perlu. Silahkan Mas. Ya, kami dan kawan-kawan semua, sebenarnya kan yang rekomendasi dan desakan yang saya sampaikan di awal tadi, yang selesai terakhir itu kan jelas tuh. Sisi lain juga apa yang dikatakan Om Fajri terkait dengan tujuan ini bukan hanya sekedar menggugat atau ingin viral, tapi juga sisi lain ya terlepas menang atau tidak, tapi bagaimana memperbaiki sistem. Salah satunya sistem hukum yang disampaikan Ibu Lena juga, bahwa apa yang saya sampaikan kan bahwa sistem peradilan kita pun, baik PT-UN, ya kan, maupun undang-undang lingkungan dan lain-lain, atau sistem peradilan, makanya desakan saya apa? Ada komisi khusus lagi untuk kejahatan lingkungan sumber daya alam, dan ada pengadilan khusus lingkungan. Saya kalau tidak, maka sistem yang ada ini belum mampu menjawab persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Apalagi nih, contoh nih, kita juga kemarin kan menggugat Menteri SDM, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Lena tadi, Dr. Lena, bahwa 90 hari misalnya. Makanya kemarin kita mewanti-wanti itu, karena Agustus 2017 keluarnya ya kan, SK Menteri SDM itu untuk izin operasi produksi, maka 28 Februari Walhi mendaftarkan gugatan di PT-UN Jakarta. Supaya nggak sampai 90 hari ya kan. Sisi lain itu tuh, karena 90 hari setelah diterima, diketahui dan lain-lain itu ribet tuh. Ya minimal nggak sampai 90 hari udah kita masukkan tuh gugatan kita. Tapi perlu juga diingat, mungkin sama-sama karena saya duduk manis tadi dengarkan teman-teman semua termasuk Ibu Lena ya kan. Untuk spesial juga kuliah hukum, hari ini tadi kuliah hukum lagi ya kan. Nah, terkait undang-undang PT-UN. Contoh, saya menang nih, atau Walhi menang menggugat Menteri SDM untuk mencabut izin perusahaan misalnya kan, PT MCM yang dikeluarkan karena katun kan, keputusan tata usaha negara Jakarta. Tapi kalau tidak dilaksanakan, apa sanksinya terhadap lembaga negara? Nah kan gitu tuh, apalagi di Undang-Undang Minerba yang baru tahun 2020 nomor 3 itu, setiap orang yang mengeluarkan izin usaha pertambangan itu bisa dipidana, itu sudah dihapus gitu. Ini juga menjadi permasalahan sistem hukum negara kita gitu. Bahkan sanksi terhadap yang tidak melaksanakan
Walaupun putusan sudah tertinggi nih Mahkamah Agung karena perusahaan kemarin mengajukan PK tetap ditolak oleh Mahkamah Agung, tetap memenangkan gugatan Walhi. Tapi kalau tidak dilaksanakan apa sanksinya? Nah itu juga sebenarnya bocoran juga itu apa sanksinya terhadap. Nah mungkin kawan-kawan yang ahli hukum nih membedahnya saya pahami tidak ada sanksi. Nah makanya saya bilang sistem peradilan hukum negara kita untuk sektor lingkungan sumber daya alam tidak mampu menjawab. Kenapa kok saya mendesak ada pengadilan khusus lingkungan itu kan? Itu. Nah terkait audit, nah sebenarnya kan sudah ada tuh peraturan dan lain-lain, bahkan apa yang disampaikan Om Fajri itu kemarin itu yang memunculkan salah satunya adalah judulnya di YouTube masih ada, yaitu Lautan Lubang Tambang. Yang salah satu narasumbernya ada saya di situ itu oleh mohon maaf ya Metro TV. Ya, ada BPK yang juga menyampaikan pernah mengaudit. Tapi apa hasil audit gitu kan? Pasca itu apa gitu kan? Maka seperti apa yang disampaikan Dokter Lita juga, audit ini selain memang kalau memang biaya tinggi atau tidak, dan selama ini kepatuhan juga penting gitu kan. Apalagi kalau Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi sekarang ini izin lingkungan tidak bagian dari izin usaha misalnya. Bahkan ke depan kalau teman-teman membaca Undang-Undang Cilaka itu, misalnya kan, itu untuk menyusun AMDAL aja karena masyarakat yang terdampak langsung. Nah, ya kan organisasi lingkungan tidak bisa lagi dengan ini ada apa gitu kan. Maka saya bilang selain oligarki juga oligarkol. Jadi audit dan lain apalagi yang disampaikan Kak Yulita ini di chatting juga, ya kan di chat Zoom terkait GRK dan lain atau MDGS dan lain sebenarnya ada lah konsep-konsep atau program-program yang dijalankan negara. Tapi praktek di lapangan misalnya kan, nah tentu beda kan gitu. Sama misalnya mohon maaf nih misalnya terlepas di sini ada KLHK atau dinas SDM dan lain-lain atau ATR BPN yang saya bilang kalau ada di sini ayo kita share data dong ya kan, di mana sih izin lokasi, di mana izin HGU dan lain-lain, siapa perusahaan, bahkan kalau perlu elit politik siapa misalnya yang punya, kalau memang dibongkar ayo kita bongkar gitu. Masa kalau nggak kita buka-bukaan gimana bisa selesai masalah, masing-masing selalu menyalahkan, melempar tanggung jawab dan lain-lain. Apalagi ke depan misalnya undang-undang Cipta Kerja, kewenangan diambil pusat, ya dinas pertambangan bisa nggak ada, walaupun ada juga nggak ada fungsinya misalnya. Nanti apalagi reformasi, dulu otonomi daerah seluas-luasnya misalnya. Kemudian Undang-Undang 23 diambil kewenangan oleh provinsi, dan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja diambil kewenangan oleh pusat. Ada apa ini? Pasti coba aja, karena saya berapa kali praktek di lapangan kalau minta data kadang-kadang saling lempar, kata kabupaten sudah diserahkan ke provinsi, kata provinsi belum, atau sekarang kewenangan pusat dan lain-lain. Ribet di situ. Kalau kita share data kita dan lain-lain, nanti ribut lagi menteri atau negara ini ya kan, karena terkait wali data. Jadi kita tadi saya bilang kita serius nggak bernegara, karena yang disampaikan Ibu Lena dan kawan-kawan yang lain tadi, maka karena kita negara hukum. Ya. Bahkan walaupun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan misalnya. Ini semangat-semangat itu apakah masih? Nah tentu Hari Kebangkitan Nasional ini, momentum hari ini juga kita jadikan minimal kita di Kalsel sebagai contoh. Ayo kita keroyok bersama untuk, karena saya bilang Kalsel tengah-tengahnya Indonesia, ya kan, bahkan ini ditimpa musibah yang luar biasa, tanda kutip bencana ekologis tadi, dan konflik agraria juga masih terjadi terus. Ayo, mumpung banyak juga tokoh-tokoh, bahkan mohon maaf juga elit-elit politik di Kalsel juga banyak berkiprah di nasional. Tapi apa sumbangsinya terhadap kita di Kalsel misalnya? Ini juga pertanyaan saya juga gitu kan. Selain yang selama ini apa yang disampaikan Bang Fajri, saya sepakat tetap aja lakukan gugatan ya kan, karena itu hak kita sebagai warga negara. Bahkan bukan hanya class action, bahkan kalau ke depan memungkinkan Walhi juga akan menggugat sebagai legal standing misalnya kan itu bukan hanya ada class action atau CLS, bahkan legal standing Walhi juga punya kan gitu misalnya. Kalau ke depan perlu kita lakukan, Mbak Tami, ayo kita lakukan. Tapi tadi tentu untuk niat kita, karena kita sangat cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor. Mbak Tami, makasih. Hafal sudah di kepala itu nah. Mantap benar. Ya Mangkis, terima kasih. Di sini kan saya lihat ada beberapa teman nih, saya mau buka kesempatan kalau satu apa dua ini. Tapi mohon singkat ya, karena ini kan topiknya menarik betul dan kita waktunya ini. Di sini aku lihat ada Bang Anca, ada Bang Rifani, ada Pak Uhaib, ada banyak benar ya teman-teman di sini. Dokter Lita, Ibu Dokter Lita, masihkah memantau dirimu? Halo. Oke. Halo. Ya,
Aku mau nanya dulu, apakah kita bisa sampai jam 4 ini? 15.30. 15.45 bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Dek, berapa Dek? Oke deh, iya Mbak. 15.45 ya, karena ini menarik Iya, betul. Kalau bisa coloring sampai jam 16 lah. Ini karena Lita nih yang shoot gitu. Oke, jadi sebelum ke Ibu Dr. Lita dan Ibu Lena PhD, adik kita berdua yang hebat ini, saya mau minta kesempatan dulu kepada beberapa teman di sini kalau ingin menanggapi. Silahkan. Kalau nggak ada, mana Bang? Bang Rifani. Bang. Nah, hai. Kayak apa kabar Pian? Nah, kayak apa nih melihat sekarang nih kita nih di Kalsel, Bang, sebagai gerakan sipil. Aku langsung bahasa Banjar ya, minta maaf. Ini langsung tidak. Bang, ini kira-kira gimana nih, Bang? Kan apa ya namanya? Jadi benar-benar kita nih punya urgensi sebenarnya ya. Terus bagaimana kemudian, tapi kadang-kadang kita juga lihat, aduh pemerintah gimana, bingung gitu. Kadang kita mau protes gimana caranya, kadang kita protes juga salah. Ini kira-kira gimana sih Bang cara bijak untuk menanggapi ini Bang? Kan kebetulan Abang kan ini nih ada di satu kementerian gitu kan, beraktivitas di situ. Kira-kira bagaimana ke depan ini negara melihat ini Bang? Kalau menurut Abang, boleh deh campur-campur sebagai aktivis juga boleh nggak apa-apa. Sebagai orang bantu aja boleh ya lah. Sebenarnya ini hadir sebagai temannya Kisworo nih, sebagai kawannya Kisworo nih. Awan kita samaan. Ya, makasih. Sebujurnya banyak yang lebih senior nih. Ulun sebenarnya hendak belajar aja. Salam kenal juga bungkasan kekawalan senior nang lain, Bang Ancah, Pak Kis tadi saya sangat menikmati benar nih apa yang disampaikan. Karena waktunya singkat, pertama mudah-mudahan nanti banjir Kalsel ini menjadi satu momentum untuk revitalisasi atau memperkuat gerakan lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Selatan. Itu pertama. Yang kedua, banjir Kalsel ini kan mudah-mudahan tidak hapus begitu saja, harus terus dipertahankan. Saya sangat senang sekali bahwa diskusi hari ini itu kembali merefresh kita terus gitu ya. Karena kan banyak sekali isu yang selalu datang, terutama isu-isu lingkungan hidup, nanti ada isu korupsi gitu. Kalau menurut saya, belajar dari berbagai macam pengalaman, tadi disebut juga reformasi, tentukan saja salah satu isu, yang lain adalah isu yang mengikutinya. Jadi harus ada isu yang betul-betul terkonsolidasi gitu. Banjir ya pilihlah banjir, tetapi yang korupsi atau hal-hal yang lain itu hanya isu yang memperkuat argumentasi kita. Karena ingatan itu penting, isu itu penting, karena isu dalam saat sosial media wayahin ini banyak sekali berseliweran. Kadang-kadang kita kada ingat, lakas hilang di ingatan kita. Jadi pilihlah salah satu isu menurut saya. Saya dulu lawan Kisworo, lawan Bubuhan Walhi, banyak sekali isu yang diangkat gitu. Tapi itu hanya momentum-momentumnya saja yang muncul, kemudian hilang. Tapi kalau hendak melakukan transformasi, menurut saya banjir menjadi salah satu bagian yang penting. Selain mungkin harus dikaitkan tambang, HTI, dan yang lainnya gitu. Jadi mudah-mudahan isu banjir ini menjadi satu isu pengikat. Tadi di depan menjadi revitalisasi gerakan lingkungan hidup, yang kedua menjadi isu pengikat. Yang terakhir, yang ketiga, menurut saya tidak akan ada gerakan yang berhasil tanpa kemudian partisipasi masyarakat yang cukup besar. Gitu. Nah, pertanyaannya, mampukah isu banjir ini menjadi satu momentum gerakan rakyat yang ada di Kalimantan Selatan? Gitu. Karena aktivis itu kan hanya sebagian kecil, akademisi itu adalah juga menjadi bagian, tapi kalau dia menjadi satu gerakan rakyat, tadi ada reformasi menjadi satu gerakan rakyat gitu, itu menurut saya akan lebih konstruktif dan lebih terpetakan jalan untuk perubahan yang ada di Kalsel. Menurut ulun itu aja, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Makasih, mohon maaf sekali lagi kalau komentarnya tidak kada signifikan, Mas Kis, senior saya ini. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi betul tadi yang dikatakan oleh
Bang Rifani, betul sekali bahwa ini kita tuh jangan cuma jadi memori sesaat kemudian lewat gitu loh. Besok-besok kita lihat banjir tuh biasa, banjir itu biasa. Nah bahayanya tuh begitu. Kalau lihat banjir ini biasa, maka apa kita menjadi banal, kebal. Jadi betul bahwa nanti mudah-mudahan teman-teman Walhi ya bergandengan sama teman-teman yang ada di Kalsel itu untuk memilih isu. Kalau sekarang misalnya banjir ini bisa jadi lokomotif, misalnya berkena ekologis, kemudian kita soal misalnya kebijakan pelaku itu betul-betul kita sasar. Nah tadi teman-teman bicara soal investasi, soal bagaimana ekstraksi, kita masih fokus sama sumber daya alam yang sifatnya ekstraksi. Saya di sini, ini kan ada Pak Uhaib nih dari tadi. Ini juga senior kita bersama. Pak, bisa minta tolong dikasih pendapatnya. Kalau misalnya kita mau pilih satu, jadi kalau Lena bilang kan naming gitu, penyadaran, kita blaming, kita bisa tahu, kemudian kita bisa claiming, kita nonton hak kita. Isu pengikat yang bisa jadi isu bersama di kita semua dalam konteks Kalsel itu apa, Pak? Ya, Pak Dr. Uhaib kah? Dari sini pian lah, yang mendengar lah. Oke. Terima kasih Mbak Tami, teman-teman semuanya. Saya cukup serius menyimak diskusi yang sudah berjam-jam ini. Saya posisi di luar Banjarmasin, tempatnya saya di Kabupaten Kelahari di sebuah lokasi. Kebetulan saya ini sedang membuat konten video channel YouTube bicara soal ekstraktif di daerah epicentrum tambang, salah satu Belihari. Saya ada di lokasi sekarang ini. Saya lagi syuting membuat film video mengenai tambang ya. Isu banjir dan tambang ini sangat erat kaitannya, apalagi banjir ini sudah dikapitalisasi untuk political marketing dalam kontestasi elektoral di Kalsel, dan itu menjadi isu yang sangat seksi dan itu sangat menguntungkan salah satu paslon yang tidak terlibat di dalam soal banjir, dan itu menjadi advantage bagi salah satu paslon tertentu ketika menggaungkan isu banjir ya, dan itu sangat jenius sekali ya. Oleh suara saya jelas ya enggak ya? Halo? Jelas sekali Pian. Ya, tetap persoalan korupsi pengelolaan sumber daya alam itu penting ya. Tambang just not only for economic activity, but is instrument how to political advantage and economic advantage for candidate. Jadi kan tambang itu bukan saja sekedar sebatas aktivitas ekonomi meraup keuntungan, tetapi itu sudah menjadi instrumen persekongkolan aktor-aktor mafia tambang di Kalsel ini. Jadi tambang itu sangat erat dengan kepentingan politik ya. Jadi kita tidak bisa melihat industri ekstraktif itu saja sekedar aktivitas ekonomi, tetapi jauh lebih itu adalah kepentingan politik pragmatis yang sama-sama terlibat di dalam persekongkolan bisnis, politik, dan ekonomi. Dan kita semua tahu siapa lokal aktor yang memainkan semua ini. Tambang, pilkada, jaringan bisnis politik, satu triangle membangun patronase politik. Tadi ada menyebut kroni kapitalisme kroni, itu betul ya. Jadi meminjam teorinya ada satu yang menciptakan teori ekonomi kapitalisme, itu benar ya. Jadi yang terjadi sekarang ini membentuk paksi-paksi jaringan kroni kapitalisme. Siapa itu mengatur semua kroni kapitalisme itu? Adalah para cukong-cukong itu. Jadi tambang, pilkada itu satu kesatuan. Alhamdulillah saya sudah menulis buku, silahkan baca buku saya. Memang bukunya agak mahal, 150.000 saya jual itu, dan saya cetak 2 minggu ini sudah mau habis itu. Ya, judulnya Tambang dan Pilkada. Saya itu hasil riset saya itu di beberapa daerah ya, saya riset secara mendalam bagaimana keterlibatan aktor-aktor yang membiayai pilkada ini ya. Dan itu alhamdulillah buku ini sangat laris, bahkan di luar Kalimantan banyak yang pesan.
Ya, judulnya Tambang dan Pilkada, Arena Perselingkuhan Para Aktor Lokal di Kalimantan Selatan. Jadi Mbak Tami, jadi political corruption itu di dalam industri ekstraktif itu akan lebih masif nanti setelah Pilkada. Siapapun gubernurnya yang akan datang, yang di belakangnya pengusaha tambang tentu saja akan menjual, menggadaikan sumber daya alam untuk membangun konsesi-konsesi kepentingan bisnis, mengobral iup kelapa sawit, mengobral iup tambang. Coba kita lihat, ini analisis yang sudah dilakukan oleh Jatam. Ada perbandingan lurus antara masifnya iup yang keluar dengan Pilkada. Ini yang penting ini soal regulasi negara, di mana negara ini sudah membuat aturan-aturan regulasi kebijakan untuk sekedar menguntungkan para pemilik modal. Jadi Pilkada itu adalah bukan sekedar satu proses demokrasi, tetapi juga pengukuran loyalitas antara penguasa dan pengusaha. Di sini terjadi mafia-mafia yang terstruktur, mafia para skandal demokrasi, dan inilah bermain. Mereka nggak peduli apakah demokrasi ini substansi atau sekedar formalitas, itu nggak penting ya. Jadi yang penting bagaimana menggolkan salah satu kandidat dan dibiayai oleh para pengusaha-pengusaha. Nggak urusan tambang mau rusak Kalimantan, mau hancur, itu nggak ada di kepala mereka, itu omong kosong semua itu. Kita aja yang bicara kayak malaikat Mikael seperti hari ini. Mereka nggak ada urusan mereka mau hancur Kalsel ini kok. Yang penting mereka membangun kerajaan bisnis di Kalsel ini. Ya, oleh karena itu, kritikan kita sekarang ini, para aktor-aktor ini sudah harus tobat sebetulnya dengan kasus banjir ini. Ya, banjir yang di mana-mana. Ya, dan ini menjadi satu gambaran betapa carut-marutnya pengolahan sumber daya alam sekarang ini. Walhi itu sangat terbatas kemampuannya, bukan malaikat. Satu menit lagi. Oleh karena itu, mari kita dukung Walhi habis-habisan. Saya baru melihat Walhi yang cukup vokal di Kalsel ini dibanding lembaga-lembaga sosial keagamaan, nggak ada apa-apanya semua itu ya. Walhi luar biasa menurut saya itu. Jadi mari kita dukung Walhi. Saya sebagai aktivis, saya sebagai dosen ya di Uniska, saya habis-habisan dukung Walhi ketimbang organisasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Kalsel ini. Bahkan itu hanya memperkuat jaringan patronase dan oligarki yang ada di Kalsel ini. Nah, saya ajak cuma dosen-dosen ini, jangan hanya tahu review kampus saja. Jangan hanya bicara soal teori. Ya, gunakanlah gelar profesormu itu membela rakyat, membela masyarakat, membela sumber daya yang hancur. Jangan hanya Dokter setuju. Ya. Betul-betul bahwa ini saya potong karena masalah waktu ya, betul-betul apa yang dilakukan oleh teman-teman Walhi, teman-teman yang di Padri, juga para akademisi, saya pikir itu betul, kita harus jadi satu kesatuan. Nah, tadi kata Bang Rifani, pilih satu isu yang itu jadi lokomotif dan di belakangnya itu kita bisa dorong bersama. Jadi PR-nya seperti itu. Saya mau ke perempuan lagi ini, kalau nggak salah ini ada Yulita ya. Halo Mbak Yulita, dirimu di manakah? Halo Mbak. Saya bisa minta tolong kasih komentar ini gimana kita sebagai bagian dari masyarakat Kalsel ini bisa rame-rame mendorong lokomotif untuk tetap mengingatkannya, yang kita lakukan ini jadi powerful sehingga bencana ekologi itu tidak akan terjadi, keadilan ada yang bisa terjadi. Silahkan. Wah, makasih Kak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mau jadi pendengar aja. Gini Mbak, jadi ini banjir ini adalah sebuah momentum. Kalau saya bilang selama ini kita anggap aja lah guring lah, masyarakat kita guring. Sedikit apatis kalau mengutip kata Ading Lena tadi, Dokter Lena, terlena kita, apatis. Walaupun banjir itu sebetulnya di beberapa daerah tertentu yang di daerahnya dekat dengan lokasi tambang, Satui itu ibarat kayak sudah jadi langganan. Mungkin nanti video Pak Uhaib itu bisa menunjukkan ya, langganan. Terus kalau dibilang, orang bilang itu bencana alam, oke lah yang terjadi baru-baru itu bencana alam, efek iklim ya. Tapi yang di Satui, yang di Pengaron,
Yang di daerah-daerah limpasan banjir karena tambang, itu jelas mereka pasti menolak. Bahwa memang sudah terjadi kerusakan alam. Cuman yang merasakan selama ini hanya beberapa gelintir masyarakat aja. Nah, banjir yang kemarin itu luar biasa. Dari 13 itu 9 kabupaten yang merasakan. Ibaratnya kita terlena tertidur, harusnya sekarang itu melek. Yang selama ini cuma ading-ading walhi yang teriak, LSM yang teriak. Sekarang semuanya harus berteriak. Betul kata Pak Uhaib, walhi ada jatahnya sendiri. Dia punya data. Akademisi punya jatah sendiri. Apa? Menulis buku, menulis berita, bikin Zoom. Lalu pihak masyarakat ulama punya jatah juga, bahwasanya ini dibangkitkan kesadaran masyarakat bahwa itu betul-betul bencana ekologis. Nah, kemudian dari kita Mbak Tami peneliti, saya tadi menanyakan RAD GRK-nya ada nggak di Kalsel itu? Kalau ada, ya saya ikut penyusun yang di Kaltim ya. Kawan-kawan. Saya dulu peneliti emisi gas rumah kaca ya di Jambi ya selama setahun, itu proyek Red Alert C4. Jadi selama ini kan kita tuh hanya menghitung hutan dan karbon. Padahal itu hanya segelintir kata Mi. Banyak gas-gas rumah kaca yang di Kalsel itu banyak sumbernya. Gambut itu ya, dia menghasilkan dari gas-gas ya nitrat kering aja, dia bikin kering aja itu nggak usah dibakar, itu sudah mengeluarkan gas rumah kaca luar biasa. Lita, 1 menit lagi ya sayang ya, karena kemudian tambang. Kalau kawan-kawan mau data ya, 1 hektar hutan itu kalau dirusak ya, tapi saya tidak membenarkan sih, tidak membela artinya kerusakan hutan lebih baik, tidak. Dirusak 1 hektar itu nilainya kalau ditambang mungkin cuma 1 lubang kecil 1 meter persegi mungkin nilai kerusakan kalau kita bicara gas rumah kaca. Nah, belum lagi efek-efek yang lain. Jadi momentum banjir ini silahkan dimanfaatkan kawan-kawan dengan sebaik-baiknya, kawan-kawan aktivis. Kawan-kawan yang tadi mengajukan class action, silahkan nanti ada kawan-kawan di nasional yang siap membantu, ISEL ya, itu udah kotak ISEL, LBH dan lain-lain. Mereka siap membantu sama seperti gerakan Samarinda menggugat, itu juga dibantu. Jadi ini perkara bukan perkara Kalsel saja, orang Banjar saja, tapi ini perkara nasional, global, dunia. Jadi harus wajib diangkat. Itu saja. Ya, makasih banyak ya Mbak Yulita, sehat selalu. Betul bahwa ini memang lokasinya di Kalsel, tapi dampaknya itu bisa kemana-mana. Saya sebelum ke Bang Anca, karena saya mau lihat dari sudut HAM sedikit. Sepertinya nih, nah ada Bang Dedi nih dari tadi nih. Bang Dedi Fahmadi, silahkan Napian. Ya Mbak Tami, kasih. Mana muhanya kada mencungul? Ada. Nah, dicungul ya. Nah, ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tami. Ya, menarik diskusi kita tentang banjir ya. Poin pertama, saya sudah menyampaikan ini di Asosiasi Korban, Asosiasi Pengajar Viktimologi seluruh Indonesia. Halo Bang Uhaib, ya sambil merokok Sidin. Saya sudah menyampaikan di Asosiasi Viktimologi bagaimana perlindungan hukum untuk korban banjir. Poin kedua, kita sudah webinar bersama Cakis tuh kemarin dan SPI ya, Bang Kis. Poin kedua itu bahwa untuk bagaimana menindaklanjuti persoalan banjir ini oleh yang diundang juga banyak antara lain dari birokrat pemerintah daerah. Nah, dari yang kedua ini kita masih belum melihat bagaimana kesiapan pemerintah daerah pasca pemulihan untuk banjir. Itu saya pikir yang harus juga dikejar bersama-sama. Oke, kita bisa boleh menggugat, itu tidak apa-apa karena koridornya hukum, tapi bagaimana pemulihan pasca banjir yang sudah terjadi ini
di Kabupaten Banjar, Barapai dan seterusnya. Nah, belum lagi yang sudah ada ini yaitu di Tanah Bumbu. Nah, ini kan semuanya masuk pada leading sektor yang sama yaitu BNPB atau BPBD ya, BPBD Kalimantan Selatan. Nah, di situ. Nah, oleh Bapeda juga di situ. Nah, sekarang belum kelihatan tuh aspek pemulihannya. Sektor pertanian aja sudah berapa miliar itu kerugiannya. Kawan-kawan yang terlibat pangan, saya pun pangan melihat banyak sekali di pertanian. Nah, yang terakhir, Lena bocor, Mbak Lena bocor saya. Ya, silakan Bang Deddy. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu adalah yang saya kira yang harus masif adalah menggalakkan bagaimana menekan masifnya proses penggunaan sumber daya alam ini yang tidak sesuai dengan konsep. Artinya apa? Artinya bagaimana semasif mungkin menggalakkan itu melalui pemanfaatan multimedia dan lain-lain. Nah, yang digalang dari siapa saja? Masyarakat sipil ini, artinya masyarakat sipil ini cukup berpengaruh, termasuk mahasiswa dalam konteks mengawasi bagaimana perlindungan pengelolaan lingkungan yang baik. Ini saya contohkan saja misalnya ya, di Undang-Undang Minerba itu kan secara teori, ini Mas Kis pasti paham betul, kewajiban pemegang IUP itu salah satunya adalah mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Nah, fakta empiriknya seperti apa? Itu satu contoh saja. Kemudian, kaidah pertambangan yang baik. Ini teori ya, kita bicara teori. IUP wajib melaksanakan. Salah satunya adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pasca tambang. Nah, reklamasinya aja kemana sekarang? Dana jaminan reklamasi sudah tuntaskah atau belum? Ini yang perlu kemudian harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan saya kira gerakan masyarakat sipil dan walhi itu perlu kemudian menindaklanjuti hasil webinar ini seperti apa kemudian, entah dalam kongres kah, apakah seperti itu. Saya kira begitulah Mbak Tami. Tiga hal tadi yang bisa saya sampaikan Mbak Tami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kebetulan karena sama, iya ini kayaknya itu kita berurut. Bang Anca, mana Pian Bang? Halo Bang. Ya. Ini kan kok bahasa Banjar? Aku kok bahasa Banjar lagi lah, terbulik-bulik nih, terpulilit. Nah, kata Bang Deddy tadi, ini kan ada penanggulangan yang belum selesai. Kemudian ini kan ada proses penggunaan yang masih terus-menerus dilakukan. Konteks HAM ngelihat ini gimana, Bang? Ini kan udah tapi masih nih korbannya belum selesai tertanggulangi. Terus ke depan gitu konteks HAM untuk mengantisipasi ini supaya tidak terjadi. Gimana kira-kira Bang Anca? Iya, kalau konteks hak asasi manusia kan udah jelas sebenarnya. Kewajiban konstitusional negara itu kan melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Apa yang dibicarakan ini kan banjir itu dampak saja sebenarnya. Kan kalau kita bicara hulunya dan hilirnya itu ada problem-problem lain yang sebenarnya sangat erat terkait. Tadi sudah disinggung juga dari beberapa pembicara bahwa kita tidak bisa hanya bicara soal bahwa ini banjir berdiri sendiri. Tapi dia sebenarnya ada sebab musabab, bahwa ada faktor alam iya, tapi sebenarnya lebih banyak akibat perbuatan manusia. Nah, disitulah sebenarnya negara punya kewajiban ini yang sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi itu harusnya kan dilaksanakan. Nah, bagaimana bisa dilaksanakan dan kemudian sekarang ini menjadi tidak terlaksana dengan baik? Ya karena problem politik tadi sebenarnya. Jadi yang harus dilihat juga, misalkan kenapa ada undang-undang yang kemudian tidak berpihak kepada rakyat, kepada lingkungan hidup yang baik, itu disebabkan memang hukum ini kan, undang-undang ini kan produk politik gitu. Nah, ini yang saya kira penting. Poinnya adalah itu bagaimana proses politik itu juga menjadi perhatian. Jadi tidak hanya menjadi dominasi elit politik atau partai politik, tapi kemudian dia harus menjadi benar-benar milik kedaulatan rakyat, milik rakyat. Nah, bagaimana
instrumen yang tersedia dalam proses demokrasi ini sebenarnya sudah masuk dalam yang disebut kategori oligark. Jadi seluruh instrumen-instrumen demokrasi ini sudah dikuasai. Maka yang diperlukan adalah sebuah alternatif. Alternatifnya apa? Pertama, alternatif partai. Kalau di Walhi sebenarnya sudah ada gagasan dan bahkan sudah berdiri Partai Hijau. Saya kira itu perlu diinisiasi dan diperkuat kembali misalkan. Kemudian yang kedua adalah soal lembaga penyelenggara misalkan. Itu penting juga diintervensi. Para akademisi misalkan harus tertarik tuh untuk menjadi bagian penyelenggara supaya independensinya lebih banyak terjaga ketimbang yang lain misalkan. Tentu dengan catatan-catatan yang lainnya. Nah, saya kira di situ. Jadi kalau kita lihat ini problem hak asasi manusianya sangat mendasar karena sekali lagi ada hak yang bersifat non-derogable right itu, hak hidup misalkan, itu jelas-jelas menjadi sangat terancam, bahkan sudah tercerabut. Jadi aspek lingkungan hidup itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari terpenuhinya hak-hak yang lainnya. Ketika itu tidak terpenuhi, maka hak-hak lain itu juga menjadi sangat sulit. Jadi saya kira proses politik kontestasi ini harus menjadi perhatian, karena dari situlah muncul produk-produk politiknya, yaitu baik itu kepemimpinan yang memanage pemerintahan ataupun kemudian produk undang-undang yang dihasilkan dan juga bentuk pengawasan yang dilakukan. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah problemnya adalah penegakan hukum yang dikatakan lebih banyak tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu saya kira menjadi hal yang serius yang harus dimaksimalkan. Nah, yang berikutnya saya kira adalah soal bagaimana membuat narasi ini terus berjalan. Dan jurnalis itu menjadi penting berperan, walaupun sekarang juga jurnalis terancam gitu ya dengan adanya undang-undang ITE dan seterusnya. Tapi tetap saja ini kalau dilakukan secara bersama-sama saya kira akan menjadi sangat kuat. Bersama-sama artinya sekali lagi poinnya tidak hanya milik Kalimantan Selatan. Ini problem nasional, problem global yang secara lokal memang terdampak langsung dan kemudian memang diperlukan dukungan-dukungan yang lebih luas. Saya kira itu ya. Terima kasih. Makasih Bang Ancah, jelas sekali ya bahwa ini sesuatu yang bukan isu ya. Ini peristiwa yang kebetulan lokusnya di kita tapi dampaknya kemana-mana dan itu berkelindan sama soal kekuasaan mempengaruhi kebijakan mempengaruhi praktek tindakan berakibat pada banjir segala macam. Putar itu terus nggak berhenti. Nah ini kita sudah hampir 3 jam, sekitar 10 menit lagi. Saya mau minta semacam closing statement atau penyimpul atau apalah gitu ya dari 3 narasumber kita karena kebetulan Kang Tata sudah nggak ada. Saya mau mulai dulu dari Lita, Ding Lita, Dr. Lita, silahkan. Kemudian dilanjutkan oleh Mangkis. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Lena PhD. Silahkan Lita, Ding Lita. Oke, ya. Terima kasih Mbak Tami. Closing statement dari saya adalah sebagai penyimpul dari pertemuan kita kali ini, saya rasa saya optimis bahwa Kalsel dapat bangkit melawan banjir dengan ketersediaan sumber daya manusia di Kalsel sendiri yang sudah peduli dan sudah memiliki kesiapan untuk bangkit bersama. Jadi dari akademisi, dari rekan-rekan pegiat lingkungan, kemudian juga dari aktivis HAM, dari berbagai lah ya lini masyarakat yang pada saat ini berkumpul di sini adalah simpul suara kebangkitan Kalsel itu sendiri. Jadi tinggal bagaimana ke depan nih Mbak Tami, movement kita apa gitu. Kita harus melakukan apa yang pasti saya sudah melihat satu hal yang sangat positif di sini dari teman-teman. Dan saya sangat senang bisa memberikan sebuah pencerahan bagi Kalimantan Selatan dari forum yang sangat sederhana ini. Saya kira itu Mbak. Iya, terima kasih banyak Lita. Jadi benar ya, nanti aku pengen ngomong habis ini rencana tindak lanjut ya, tapi Oke, siap. Saya mau ke ini dulu, ke siapa namanya? Mangkis. Mang, di mana piana, Mang? Benar. Oh, Mang. Halo. Jangan tak culup banyu barito, nah ada. Ya. Campur nggak ya?
Ya mungkin terima kasih ya Mbak Tami, kawan-kawan semua termasuk semua narasumber, Dr. Lita, Dr. Lena, Kang Tata dari Greenpeace dan lain-lain, termasuk yang sempat ikut terlibat dalam diskusi ini, baik yang bicara atau mendengarkan, karena banyak juga yang anak Bupandir sebenarnya kayaknya kan. Ada Bang Adenan, ada Bang Muhammad Med nih juga kan. Tapi luar biasa ini. Tapi sebenarnya itu tadi karena memang waktu ya kan, kemudian lain waktu tetap kita bisa berbagi peran. Yang jelas kalau saya, apalagi kata disampaikan oleh Bang Ripani juga dan kawan-kawan semua, termasuk Bang Anja, Bang Uhai, Pak Lita dan lain-lain, bahwa insya Allah lah kalau desakan kita atau rekomendasi Walhi ini juga bisa terlaksana, insya Allah ya mudahan lah ini bisa membaiki Kalsel atau Indonesia pada umumnya. Dan Walhi juga tidak mampu sendiri. Walhi tidak mampu sendiri, maka kadang-kadang kami juga ada hashtag yang namanya Walhi memanggil misalnya, karena tugas untuk lingkungan dan untuk kita bernegara juga bukan hanya tugas Walhi, dan Walhi juga hanya salah satu bagian dari peran kita dalam bernegara, yaitu masyarakat sipil. Dan ibarat main bola itu, ya kan, ibaratnya kita berbagi peran, siapa jaga gawang, siapa backnya, atau siapa sayap kanan, sayap kiri, siapa penyerang dan lain-lain, atau dalam grup band, siapa vokalis, siapa drum, siapa keyboard, gitar, bass dan lain-lain juga berbagi peran. Bagaimana saya ibaratkan main bola atau grup band tadi, kita bisa saling berbagi peran, sinergi, semua orang lah, termasuk para tokoh agama, baik alim ulama, pendeta, atau Kaharingan, Balian, dan lain-lain. Termasuk juga kawan-kawan jurnalis ini penting, karena media sekarang juga sangat berperan penting dalam hal kita hidup berdemokrasi. Terutama akademisi, apa yang disampaikan Dr. Uhai, juga harus berpihak kepada siapa? Tentu berpihak kepada kaum lemah, ya kan, baik terutama masyarakat yang tertindas, tergusur, terampas, dan lain-lain. Semua orang lah, kita harus posisi berpihak kepada siapa, itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan terakhir, Mbak Tami dan kawan-kawan semua, sekali lagi karena ini momentum Lebaran, saya atas nama pribadi maupun atas nama Walhi Kalimantan Selatan mohon maaf lahir dan batin, dan mudahan momentum banjir, Hari Raya Idul Fitri, Ramadan, dan Hari Kebangkitan Nasional dan lain-lain ini menjadi momentum juga reformasi bahwa kita seharusnya mampu lebih baik lagi ke depan. Dan pesan saya jangan takut dan malu untuk berbuat baik. Karena kita amin. Terima kasih banyak Bang Kis. Juga pasti semuanya juga akan mati. Tinggal kita matinya dalam posisi seperti apa. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Salam adil dan lestari. Katulaha, namun aku tuh dari tadi menakuni siapa nih Adenan Kasogi. Nan, aku rindu nah sama saya tadi ngaran Sidin nah. Mana Sidin? Aku sampai bertakut Adenan Kasogi ini siapa? Kasogi ini takut salah. Penyusup dari anak. Rencana tidak lanjut. Ributnya di mana Sidin tuh? Iya. Nah, Mang, kalau misalnya untuk kita berbagi peran strategis, ini kan juga salah satu senior nih, teman lama kita semua, teman lama saya, lama Adenan kita seru-seruan ya. Kira-kira kita habis ini gimana ya supaya ini nggak terlupakan? Tadi kan tawarannya Mangkis nih benar nih, kita harus benar-benar kerja bersama, berbagi peran. Mang Adenan kayak apa nah, Jarpian? Mana sih, Din? Oh. Lagi kada kawa bepander, Jar. Ribut. Oh iyalah. Kalau yang penting apa Mang Adenan muncul dia aku senang benar. Ini Bang Ramli, ada Bang Ramli juga kah di sini? Oh, Bang Ramli. Nah, kemana sih, Din lah? Nah, izin lah ke Bang Adenan, ke Bang Ramli lah. Aku langsung mau ke Lena nih. Kita langsung ke Lena untuk penutup, Len. Itu ada Bang Muhammad Ramli itu anak Bupandir kayaknya. Mana Bang Ramli ada kan di sini? Bang Ramli dulu ke depan, Pak. Iya sayang, mana Bang Ramli adalah? Pak Muhammad, kiaunya. Halo Pak Muhammad. Mana sih Din? Jangan-jangan masih berbelanja tadi aku lihat Sidin. Nah, bulik-bulik. Ya, karena waktu kita terbatas ya, sebentar lagi
apa gitu. Kita terstop Zoom-nya. Silahkan Ibu Dr. Lena. Baik, terima kasih Kak Tami. Tadi saya untuk closing statement-nya saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Cakis, bahwa tentu perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus bersama-sama, harus bergotong royong semuanya untuk menghimpun kekuatan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita jangan melupakan bahwa budaya Kalimantan Selatan ini, keadaan masyarakat Kalimantan Selatan ini adalah sangat religius, gitu ya. Terlepas dari mungkin ada beberapa kawan yang menganggap religius itu bukan atau apa, tapi paling tidak kita harus melihat bahwa memang begitulah keadaan masyarakat di Kalimantan Selatan, sangat religius dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemuka agama, tuan guru, seperti itu ya. Tentu saya juga tidak menutup mata bahwa ada banyak, kita begitu pluralitas, bahwa ada banyak pemeluk agama lain, dan kemudian juga kita jangan menutup mata juga dengan adanya kawan-kawan dari Kaharingan dan penganut kepercayaan yang lainnya. Akan tetapi tadi kembali ke situ tadi, saya ingin bagaimana caranya agar masyarakat ini semakin mendengar, kemudian semakin kesadaran hukumnya semakin meningkat. Tadi seperti yang saya sebut di awal itu, penelitian saya menemukan bahwa tuan guru, pemuka agama Islam di Kalimantan Selatan ini pengaruhnya sangatlah kuat, baik dalam politik, budaya, maupun hal-hal yang lainnya, bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak terbayang di dalam pikiran kita misalnya. Alangkah baiknya jika misalnya kawan-kawan juga menggandeng para pemuka agama tersebut untuk kemudian semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ini bukan sesuatu yang remeh, bahwa kita sedang dalam tahap seperti yang dikatakan Cakis tadi, tanda bahaya harus segera dibuktikan, bahwa kalau tidak segera bertindak maka akan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan semakin sering bencana kita alami. Kita ajak para tuan guru tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, ingat bahwa tuan guru ini juga ada perempuannya di Kalimantan Selatan, untuk semakin menggaungkan hal ini. Saya yakin jika beliau-beliau tersebut didekati, kemudian beliau juga memberi petuah kemudian kepada para pengikutnya, maka tentu hasilnya akan semakin menggembirakan untuk kedepannya. Saya untuk penutup juga ingat kita bahwa kita sebagai manusia, khairun qauhum linnas, seperti itu ya, mari kita jangan sampai memudaratkan orang lain, mari membawa manfaat bagi orang lain, seperti itu. Terima kasih. Mbak. Ya, terima kasih Ibu Dr. Lena, Ding Lena sayang. Ini jam 16 pas. Aku deg-degan takut mati. Nah, semuaan. Terima kasih kawan-kawan lah. Ding Lita, terima kasih Banar, Mangki, semua. Ya, sama-sama Mbak Tami. Jam 4. Sama-sama Mbak Tami, terima kasih sudah diajak. Ya, kita nanti RTL-nya ada di grup Gemas ya. Ya, jadi karena betul ini harus jadi perhatian kita semua, kita jangan berhenti. Jadi ya misalnya dan masing-masing berbagi tugas. Terima kasih semua, kita tutup karena sudah 3 jam luar biasa, tidak akan ada yang kita bisa lakukan. Ya, silahkan saling menyapa sebelum mati ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Saya di Malaysia, mungkin Bang Muhammadnya lupa. Tambahan waktunya itu loh 30 menit lebih, waduh keren banget. 1 jam tambahan waktu kita nih. 1 jam. Terima kasih Kak. Aduh, keren lagi membawa abahnya beurut gugur di sepeda. Apa sih? Ya ampun. Ayo, selamat sore. Bang Muhammad, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Ulun izin pamit sama jaga kesehatan yang di Jakarta. Mas Cakis.